Selamat sore, kita akan melanjutkan kuliah kita, mata kuliah rencana garis minggu yang kedua. Minggu pertama kita sudah membahas tentang definisi-definisi dari tiga pandangan ya, tiga pandangan dari rencana garis ya, rencana garis ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan lines atau lines plan ya. Rencana garis. Tiga pandangan itu adalah circle plan atau disebut juga dengan profile plan. Yang satu ini, yang dua adalah body plan. Yang ketiga adalah half grid plan ya, half grid plan. Jadi ketiga gambar ini adalah gambar dua dimensi ya, gambar dua dimensi. Nah, dari ketiga gambar ini akan membentuk sebuah yang menggambarkan tentang bentuk tiga dimensi dari lambung kapal ya, lambung kapal. Jadi gambar rencana garis sendiri adalah gambar yang menunjukkan bentuk dari lambung kapal yang dari tiga dimensi menjadi dua dimensi dengan tiga pandangan ya, tiga pandangan yaitu circle plan atau profile plan, body plan, half grid dan half grid plan ya. Dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan setengah lebar rencana, setengah lebar kapal ya. Ini body plan, ini adalah profile plan. Jadi kita akan membahas gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini. Kemarin kita sudah bahas tentang circle plan dan body plan ya. Saya akan coba mengulang kembali materi ini ya. Nah, dari sini dapat kita lihat ya. Dari sini dapat kita lihat. Nah, ini adalah gambar dari rencana garis ya. Gambar dari rencana garis ya. Nah, ini ada body plan, ini ada circle plan, ini adalah half grid plan. Jadi dalam penggambarannya ya, gambar rencana garis ini ada beberapa layout ya. Ada beberapa layout yang bisa digunakan. Nah, ini adalah misalnya kertas kerja. Bisa di sini body plan ya. Ini adalah body plan. Terus di sini circle plan ya. Dan di sini adalah half grid plan. Nah, bisa seperti ini, bisa body plan-nya di tengah ya. Nah, ini misalnya di sini adalah circle plan. Di sini adalah body plan, dan di bagian ini adalah half ya. Nah, ini adalah bentuk susunan dari rencana garis. Nah, ada juga seperti yang di modul ini ya, dia membentuk sebuah, nah dia menumpuk antara circle plan dan body plan dibuat menjadi satu ya, circle plan dan body plan dibuat menjadi satu seperti ini ya. Nah, ini gambar yang lebih simpel. Nah, di sini ada body plan, terus di sini adalah circle plan ya. Karena body plan dan circle plan itu memiliki tinggi yang sama ya. Ini
body plan ini adalah shear plan, dan yang selalu di bawah adalah half plan ya. Nah, ini layout ya, layout dari rencana garis ya, RG. Jadi bisa body plan di atas, di bawahnya shear plan, di bawahnya lagi half plan. Bisa di atas shear plan, di tengah itu body plan, di bawah itu half plan, atau di bagian atas itu body plan, di tengah, di kanan kirinya body plan ada shear plan, di bawah body plan dan shear plan itu ada half plan. Kira-kira seperti itu layoutnya ya. Terus kita lanjut ke bagian nah, seperti ini ya, ataupun di Windows yang baru saja. Menunggu kita coba. Nah ini ini cara penggambarannya, tapi kita pengenalan dulu ya tentang ya, itu pengenalan dulu tentang ini line span ya, line span. Jadi kalau kita lihat di sini ya, line span ini ya, dari body plan ya, body plan. Jadi body plan itu adalah sebuah gambar kapal ya, yang kita lihat dia dari depan. Jadi ketika sebuah kapal maju ya, kita berhadapan dengan kapal tersebut ya, kita melihat sebuah potongan-potongan melintang pada body plan ya, potongan-potongan melintang arah vertikal ya, melintang vertikal, dia dipotong dari depan sampai ke belakang ya, dari depan sampai ke belakang, dan potongan-potongan tersebut disajikan dalam sebuah gambar yaitu body plan ya. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, nah ini ya, ini adalah body plan-nya. Jadi garis AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah garis-garis station yang berada di bagian haluan ya. Ini garis station pada haluan ya, pada midship ke haluan ya. Jadi midship ke haluan, dia hanya digambar setengah ya, digambar setengah karena kapal itu berbentuk simetris terhadap ya, garis simetrisnya adalah center line. Dan di bagian kanan ya, di bagian kanan itu adalah garis station dari ya, garis station dari midship ke haluan ya, sampai nanti ke haluan atau FP ya, for perpendicular. Ini buritan ya, dari ke buritan ya, atau api ya. Jadi digambar setengah. Kenapa? Karena kapal itu simetris ya, simetris terhadap center line ya, simetris terhadap center line. Jadi dapat kita lihat di sini, ini adalah for perpendicular ya. Terus
kalau misalnya ini kan cuma digambar setengah, kalau misalnya gambar satu lagi dia akan terbentuk seperti ini ya. Nah ini, tapi karena kapal itu simetris, dia hanya digambar satu saja. Nah itu, ini gading 19-nya, saya akan ikuti gading 19 ya. Ini gading 18 ya. Ini gading 17, ini gading 16, 15, 15, 16, 15 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah gading 13 ya sampai gading 8 ya. Ini sama 13 sampai 8. Ini 8 bentuknya sama. Station 8 sampai station 13 itu bentuknya sama, atau disebut juga atau paralel middle body ya. Parallel middle body adalah bentuk station yang sama ya. Bentuk station yang sama dan luasnya sama ya. Luasnya sama. Jadi itu yang disebut dengan ini ya, body plan ya. Jadi body plan itu adalah sebuah potongan. Body plan sebuah potongan kapal melintang vertikal ya. Jadi melintang vertikal ini dipotong seperti ini ya, dilihat dari sini station 8 dia akan menghasilkan seperti ini ya. Misalnya station 7 dipotong di sini ya. Dipotong, terus potongannya adalah yang ini ya. Station 7 yang ini. Nah, seperti itu untuk body plan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hull plan ya. Nah, jadi sahabat, selanjutnya kita bahas body plan ini ya. Jadi dalam body plan ini ada garis lengkung ya, ada garis tegak lurus vertikal ya. Ada garis horizontal. Misalnya ini ya, ini adalah garis vertikal ya. Garis vertikal pada body plan ya. Apa saja? Center line ya, garis center line, garis batok line ya, ini batok line 1, ini batok line 2 ya, batok line 1, batok line 2 dan batok line 3. Jadi di sini ya, batok line 1 ada di kanan dan ada di kiri, batok line 2 ada di kanan dan ada di kiri, batok line 3 ada di kanan dan di kiri. Jadi itu adalah garis-garis yang vertikal pada body plan. Sedangkan garis yang horizontal ya, adalah garis air ya. Garis-garis yang horizontal adalah garis air. Misalnya kalau kita lihat penamaan garis air di sini, kalau kita lihat penamaan garis air di sini ya, dia baseline waterline 0,5, 1 sampai 6,6 ya. Nah, jadi ini adalah 0 baseline ya. Jadi garis air ya, garis horizontal ya, horizontal pada body plan. Nah ini satu ya, baseline waterline 0,5, waterline 1, waterline 2, waterline 3, waterline 4, waterline 5, waterline 6,6 ya. Jadi waterline ini bisa disebut dalam penomoran ya, 0 baseline 0,5 atau disebut dalam satuan ya. Misalnya waterline 0,5 meter, waterline 1 meter, seperti itu. Jadi bisa dibuat dalam penomoran atau disebut dalam satuan ya. Ada satuannya yang dicantumkan di sini. Nah, itu beberapa garis, dan ada satu lagi senta yang menghubungkan sudut dari sini ke sini ya. Sudut dari sisi kapal. Nah, ini garisnya ya sampai ke sini ya. Itu untuk body plan. Nah, sekarang kita masuk ke shear plan ya. Dalam shear plan ini ya, ini kita
melihat kapal dari lambung sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, ini adalah potongan kapal ya, siriplen itu adalah potongan kapal secara memanjang, arahnya vertikal ya. Nah, ini potongan kapal. Tadi kan body plan ya. Body plan itu adalah potongan melintang kapal arahnya vertikal ya. Sedangkan siriplen itu potongan bodi kapal ya, potongan lambung saja ya, lambung kapal, potongan lambung kapal secara memanjang ya, secara memanjang dari haluan buritan ya ke buritan vertikal ya, vertikal, dengan cara vertikal, dengan cara vertikal. Kalau kita mau lihat ya, nah ini salah satu potongannya ya. Jadi kapal ini ya dipotong di midship ya, dipotong di center line. Nah, ini adalah potongannya ya, dipotong di center line, terus di arah center line dipotong lagi ke arah kanan ini ya. Setelah dipotong ke arah kanan, dipotong lagi lebih ke arah kanan lagi, itu batok line 2, dan lebih keluar lagi ini batok line 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini potongannya ya. Jadi kapal itu dipotong ya. Ini dipotong. Misalnya ini kita lihat dari depan, ini dipotong di tengah, itu center line. Jadi potongan center line ini kalau kita lihat di body plan garisnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dalam siriplen bentuknya seperti ini. Jadi arah kapal memanjang itu ya, kapal memanjang kalau misalnya dalam bentuk 2 dimensinya, 3 dimensi. Nah, ini misalnya ya seperti ini ya. Nah, dipotongnya di sini. Nah, ini dipotong, kita lihat nah, ini misalnya ini gambar 3 dimensi dari kapal ya. Nah, misalnya ini sangat ini ya, sederhana ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, dan saya potong dari sini di center line ya, center line. Nah, ini garis bidang potongnya ya, bidang potongnya di sini ya, bidang potongnya dipotong, dia akan membentuk seperti ini. Ini bentuk garis haluannya ya, garis haluannya di sini ya, di sini. Terus selanjutnya saya potong lagi ke arah sini ya, ke arah lebar kapal semakin keluar gitu ya. Saya potong misalnya saya potong lebih keluar lagi, ini garisnya ya, ini bidang potongnya ya. Nah, bidang potong ini saya potong, dilihat dari sisi ini ya, dilihat dari sisi ini, dia akan membentuk batok line 1 ya, batok line 1, begitu seterusnya sampai batok line 2 sampai batok line 3. Jadi bentuknya misalnya seperti ini nanti ya, seperti ini. Nah, bentukan yang ini saya gambar di siriplen seperti batok line 1 ini, batok line 2 dipotong lagi ke arah sisi kapal, menghasilkan batok line 2 dipotong lagi ke arah sisi kapal, batok line 3. Demikian seterusnya untuk
bagian garis yang melengkung pada shear plane ya. Jadi pada shear plane seperti itu. Selanjutnya garis-garis apa saja garis-garis apa saja yang bentuknya garis lurus pada shear plane ya. Kalau kita lihat dari sini garis apa saja? Yang pertama itu garis air ya. Garis air itu horizontal memanjang ya. Nah, ini garis airnya ya. Garis air baseline, waterline 0, garis air ya. Atau waterline atau baseline di sini. Atau garis dasar ya, baseline sampai LWL ya. Dan harus diingat ya, ini adalah tinggi syarat ya, ini adalah tinggi syarat. Ada disebut juga DWL ya, DWL draft waterline ya, draft waterline. Dan ingat pengertian dari FP ya, for perpendicular. Jadi perpotongan antara linggi haluan ya, garis haluan, linggi haluan dengan DWL ya, atau draft. Tinggi syaratnya di sini ya, perpotongannya di sini. Kalau kita menggambar rencana garis, yang pertama itu seperti ini, yang membuat bahwa DWL-nya harus berpotongan dengan linggi haluan ya. Demikian juga di belakang seperti gambar ini, di belakang ini. Nah, ini garis ini adalah garis center line ya, center line. Terus dipotong ke arah sisi kapal, itu bentuk batok line 1, batok line 2, dan batok line 3. Nah, ingat definisi dari AP, dia itu adalah di poros kemudi ya. Poros kemudi seperti itu. Terus kita lanjut ke Hilbert plane ya. Hilbert plane ini ya, Hilbert plane itu digambar di bagian bawah ya. Digambar di bagian bawah ini kapalnya ya dipotong secara memanjang ya dari haluan ke buritan, tetapi arahnya vertikal. Potongannya melintang atau horizontal ya. Tadi kan potongannya pada kapal itu kan vertikal, yang ini yang shear plane. Sedangkan untuk Hilbert plane itu potongannya adalah melintang dari bentuk kapal ya, melintang dari bentuk kapal. Kalau kita lihat lagi ya, di sini ya, kalau misalnya ini kapal ya, nah ini misalnya kapal ya, nah dia dipotong mengikuti penampang ini ya, mengikuti penampang ini, dipotong ke arah bawah lagi, dia dipotong di sini bidangnya, misalnya bidangnya di sini ya, dipotong, terus dipotong lagi ke bidang ini ya, dan hasil gambarannya dilihat dari sisi ini ya. Ini adalah bidang proyeksinya, digambar dilihat dari sini akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Jadi lengkukan-lengkukan ini adalah waterline yang ini ya, waterline misalnya 0,5, dia itu adalah yang ini. Ini 0, ini 0,5 yang ini ya. Yang ini adalah 0,5. Nah, potongannya ini digambar setengah ya, digambar setengah. Kenapa? Karena lambung kapal itu simetris. Jadi bagian kapal digambar itu adalah bagian kapal sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini adalah sebelah kanan, disebut dengan starboard. Nah, ini adalah port yang di sebelah kiri. Jadi lambung kiri yang digambar pada Hilbert plane ya. Nah, jadi pada Hilbert plane ini ya, garis-garis vertikalnya itu adalah station ya. Garis-garis vertikal ke atas ini adalah station, sedangkan garis-garis horizontal memanjang itu adalah bottom line ya. Jadi bottom line ya. Jadi ini adalah bottom line ya. Nah, ketika
ketika ini kapal ini batok line, ini center line ya, ini center line yang di bagian sini. Kalau di body plan di sini ya center line, tapi kalau di halberd plan dia adalah garis horizontal memanjang center line ya, dilihat dari atas ya. Jadi kapalnya ini dilihat dari atas atau dipotong secara memanjang dengan arah horizontal ya, horizontal kapal ya. Horizontal kapal dia akan membentuk potongan-potongan seperti ini. Dan di gambar setengah, karena kapal itu adalah simetris ya, garis simetrisnya adalah center line ya. Jadi garis pada halberd plan ya, pada halberd plan itu ya, pada halberd plan garis lengkung adalah waterline ya. Terus garis lurus ada dua, batok line dan station ya. Batok line itu garis yang memanjang ya. Ini adalah garis melintang ya, garisnya ini adalah vertikal ya, ini adalah horizontal memanjang ya. Nah ini ya seperti ini. Jadi dapat kita lihat ya, kalau misalnya garis lurus di body plan, misalnya garis lurus di body plan, garis lurus horizontal, garis air ya. Kalau di halberd plan dia berbentuk kurva seperti itu. Dan garis lurus batok line, garis vertikal ke atas, dalam sirplan itu adalah garis lengkung ya, garis lengkung. Dan body plan ya, di sirplan dan di halberd plan itu stationnya adalah garis vertikal lurus-lurus seperti ini ya. Dan di body plan itu adalah garis melengkung ya, garis melengkung. Jadi harus kita pahami dulu definisi dari sini ya. Kalau misalnya kita semakin sering melihat gambar rencana garis ya, kita akan semakin paham ini seperti proyeksi ya, proyeksi pada kapal, proyeksi kurang tahu juga sih ini proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa ya. Misalnya bagian atas digambar di bawah itu adalah proyeksi Eropa ya, berarti ini sepertinya adalah proyeksi Eropa ya. Ini tampak atasnya di sini, digambar di sebelah sini seperti itu ya. Nah itu yang menjadi perhatian kita untuk ini. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang cara untuk menggambar rencana garis dengan metode ini ya, metode NSP ya. Metode NSP. Jadi metode NSP kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, metode NSP ini adalah diagram dari metode NSP. Diagram ini adalah presentasi dari koefisien midship terhadap stasiun-stasiun yang lain ya. Presentasi dari luas koefisien midship terhadap stasiun-stasiun yang lain. Nah ini adalah penggunaan diagram NSP, ada langkah-langkahnya, kita akan bahas secara satu persatu. Dan dari misalnya kita mencari yang namanya speed constant ya, speed constant. Dari speed constant ini kita langsung masuk ke sini ya. Speed constant ini kecepatan servis per akar L ya. Jadi dari akar L ini kita nanti memperoleh koefisien blok, koefisien ini koefisien beta ini adalah koefisien midship, ini koefisien
blok, ini koefisien prismatik ya. Ini beta ini adalah koefisien beta itu, ini midship ya, koefisien midship, ini koefisien blok, dan ini koefisien prismatik. Kita dapat ini dari yang namanya ini ya, namanya di situ adalah speed constant ya, namanya speed constant. Jadi speed constant, nanti kita dapatkan persentase juga terhadap stationnya ya. Oke.